God bless you all, Tuhan memberkati. Silakan bisa duduk. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang boleh beribadah dan boleh setia sampai saat ini boleh melayani. Thank you guys. Ya, thank you semua yang di belakang juga untuk tim doa. Thank you untuk tim konsumsi dan semua rekan-rekan yang boleh bersama-sama melayani di rumah Tuhan. Shalom untuk semua rekan-rekan dan juga untuk semua yang beribadah melalui live streaming. Anda juga beribadah di tempat Anda. Kita menghadapkan diri kita bersama-sama kepada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sebelumnya Merry Christmas. Ya. Selamat menikmati season of Christmas. Saya bersyukur, betul-betul bersyukur kepada Tuhan. By faith, by grace, saya boleh menggembalakan jemaat dan boleh mengenal brother sister in Christ yang mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Saya bersyukur dan tadi hari ini hari apa saudara ya? Ya. Ada yang bilang hari perayaan Natal, ya Merry Christmas katanya tanggal 25. Ya, apakah ini kelahiran Yesus? Nanti kita jawab ya. Tapi yang jelas, kalau saya tanya hari ini hari apa? Hari ini hari Minggu. Minggu ke-52 di tahun 2022 ya. Tema khotbah hari ini adalah menjalani hidup setelah mengenal kebenaran Natal. How we live after we know the truth of Christmas. Kan Christmas ini setiap tahun kita celebrate, setiap tahun kita bersama-sama ibadah Natal. Walaupun secara umum kita tidak patok tanggal 25 sebagai ibadah Natal ya. Tetapi Desember adalah suasana Natal, peringatan tentang kedatangan Tuhan, Christmas, Natal ya. But after we know, setelah kita ini beribadah, menikmati dan kalau kita benar mengenal kebenaran Natal, apa sih kehidupan kita ini? Supaya jangan sampai sekedar celebration, sekedar cuma peringatan demi peringatan. Amin. Kita mau belajar hari ini bagaimana kita hidup setelah mengenal kebenaran Natal itu. Ya. Dan kita bersyukur betul-betul sampai minggu ke-52 ini, di tahun ini kita boleh sehat. Kita boleh menikmati, juga di Desember ini suasana Christmas, melihat tradisi-tradisi Natal ya saudara. Ada yang pasang pohon Natal di rumah, banyakan di Jepang mungkin dah ya, tapi mungkin ada dari saudara. It's okay, ya, it's fun, ya. Pasang pohon mungkin, tapi kalau di Jepang karena rumahnya kecil-kecil gak bisa pohon besar-besar gini, ya udah yang ukuran setengah meter juga boleh ditaruh meja itu saudara ya. Ya taruh ornamen dan sebagainya. Kalau saya pasang ornamen sih di rumah ya, tapi bukan di dalam rumah tapi di luar pekarangan. Jadi pastor ada pohon gede terus kita lilitin dengan dengan lampu-lampu yang disebut pernik-pernik Natal itu kita lilitin ya. Just to enjoy kalau pulang, karena apalagi di depan rumah saya itu rada gelap saudara ya. Jadi kalau dipasang itu enak gitu, dan orang-orang tetangga juga rasanya beberapa yang terus bilang wah kirene, maksudnya ya jadi terang gitu, jadi just enjoy. Apalagi kasihan juga pulang kalau sudah malam, orang-orang pulang lewat di depan rumah saya itu bisa menikmati lah sama-sama kita berbagi sukacita Natal ya. Nah, ada yang buat kue-kue karena ini kan suasana Natal, apalagi kalau Anda dari
keluarga atau dari wilayah di mana memang kekristenan cukup dominan, biasanya ada tradisi-tradisi yang macam-macam yang bisa dinikmati ya. Atau yang ikut tukeran kado tadi di Uwarai, pastor mereka celebrate-nya ibadah Natalnya hari ini dan mereka ada tuker kado di gereja saudara ya. Jadi saya bilang wow ya, menikmati, it's okay, enjoy ya. Nah kalau di Jepang ini tradisinya biasanya semalam itu beli ayam panggang ya. Ada yang beli ayam panggang, is okay juga nikmati ayam panggang ya. Nah, jadi terkadang malah yang agak menyedihkan sebenarnya ya. Yaitu kalau di di Natal itu Santa Claus lebih terkenal dari Yesus. Nah, kita is okay cerita Santa Claus no problem ya. Tapi tekankan bahwa Christmas, kebenaran Christmas adalah kasih Tuhan kepada dunia ini dengan kelahiran Yesus. Amin. Tradisi-tradisi, gimana? Nggak apa-apa saudara. Mesti gimana, brother? Oke, no problem. Ya. Tradisi-tradisi yang baik di bulan Desember ini kita bisa lakukan dan kita boleh menikmatinya saudara ya. Nah dan by the way tradisi Christmas ini selalu ada seperti foto saljunya, ada rusa yang di atas salju begitu. Karena memang tradisi Christmas ini datangnya dari barat sih saudara ya. Sehingga kalau di Indonesia atau di Afrika di negara yang panas pun kalau musim Christmas dekorasinya ada kapas-kapas putih ya, kertas-kertas putih yang menggambarkan salju ya. Juga kalau saudara lihat pohon Natal kayak begini kan ya, yang disebut pohon Natal ini dihiasi dengan ornamen. Memang itu pohon-pohon yang banyak tumbuh di negara barat saudara ya. Dan saya mikir kalau seandainya tradisi Christmas ini datangnya dari Timur Tengah, dari Israel, mungkin zaman sekarang yang disebut pohon Natal itu yang dihiasi dengan pernik-pernik itu adalah pohon kurma. Mungkin saudara ya. Nah seandainya tradisi Christmas datangnya dari Asia Tenggara, ya, dari wilayah kita Asia Tenggara, mungkin pohon Natal yang disebut pohon Natal dan hias itu adalah pohon pisang. Karena di Asia Tenggara banyak pohon pisang. Atau bisa juga pohon kelapa. Ya, kita di Asia Tenggara banyak pohon kelapa. Atau mungkin juga yang disebut pohon Natal ditaruh Christmas itu adalah pohon duren. Ya, karena banyak ya, kita nggak tahu. Semua itu adalah tradisi. Tapi tradisi yang normal dan baik itu oke semua saudara ya. Karena membawa kenangan yang manis ya. Tapi saya mau ingatkan bersama-sama jangan fokusnya kepada tradisi. Fokusnya harus kepada Natal itu kebenaran itu sendiri. Nanti kita lihat ya. Sebab kalau fokusnya kepada tradisi, kalau zaman sekarang nih banyak anak-anak, kalau waktu Christmas nggak dapat present bisa nangis saudara ya. Kalau young people atau lagi yang sedang pacaran tidak dapat kado bisa sedih, kecewa, bisa feeling lonely. Ya. Nah kita tidak mau fokusnya kepada tradisi walaupun kalau ada kesempatan kita bisa menikmati ya. Dan thank you untuk waktu Natal, ibadah Natal kita tanggal 11 Desember di mana dekorasinya, I like it dekorasinya ya. Dan tadi juga yang dekorasi di di Warai saya suka sekali gitu ya. It's good kita bisa melihat kreativitas dari jemaat luar biasa ya.
kita bisa menikmatinya. Tetapi fokus kita tentang Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Ini harus kita fokuskan dengan benar sehingga ketika saudara ada kesempatan, ketika kita ada kesempatan ya dengan teman-teman atau di tempat kerja atau ada suatu kesempatan Anda berbicara tentang Natal dan mereka mungkin berbicaranya tentang hadiah, tentang Santa Claus, tentang dekorasi, kita dengar minta hikmat sama Tuhan supaya pembicaraannya kalau boleh saudara anam kebenaran ke dalam hidup mereka. Bahwa Christmas adalah lahirnya putra Allah ke dunia ini menjadi seorang manusia dalam baby kelahiran dari perawan Maria. Dan dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Dan siapa tahu ketika saudara menanamkan kebenaran itu ke dalam kehidupan teman atau keluarga yang tidak tahu tentang Christmas, cuma taunya pohon Natalnya, taunya tanggal 25-nya, taunya Santa Clausnya, taunya presento, hadiah-hadiah. Tapi Anda ceritakan kebenaran itu sehingga kembali siapa tahu kebenaran yang Anda tanamkan berikan kepada teman, kepada orang yang dikenal atau family yang belum percaya. Satu hari dalam hidup mereka kasih karunia Tuhan bekerja dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi walaupun kita celebrate, kita rayakan, kita menikmati suasana Christmas, pastikan diri kita sendiri, juga bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita terutama, karena dunia saat ini mencoba menarik anak-anak kita dengan berbagai cara mempengaruhinya supaya jauh dari kebenaran. Bahwa kita semua boleh tahu kebenaran sejati, kita memahami inti terpenting. Kita mengerti fokus sesungguhnya dari kebenaran Natal, yaitu kelahiran kelahiran anak Allah Yesus ke dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan kita bisa belajar tentang kebenaran ini dari firman Tuhan tentunya. Kita mau belajar dan bertumbuh terus di dalam kebenaran sejati dari Natal ini sehingga hidup kita sesuai dengan prinsip Alkitab setelah kita percaya kebenaran itu. Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Firman Tuhan tertuliskan. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Alkitab hanya mencatat hari ini. Tidak dituliskan tanggal 25 atau tanggal-tanggal lain-lain. Karena saudara, perayaan Christmas ini bukan cuma dirayakan tanggal 25. Nah, tanggal 25 tradisi itu adalah datangnya dari persekutuan gereja negara barat ya, Eropa, juga sebagian dari gereja Ortodoks Timur. Ternyata ada perayaan Natal yang tradisinya dilakukan 7 Januari. Ada. Ya, yaitu dari persekutuan ini tradisi dari persekutuan gereja Ortodoks yang lain lagi. Kan banyak tuh gereja Ortodoks. Nah, ada gereja Ortodoks yang Natalnya tanggal 7 Januari. Ada tradisi Natal tanggal 6 Januari. Ada saudara. Yaitu dari tradisi gereja Ortodoks Armenia. Kemudian ada tradisi tanggal 19 Januari yang merayakan Natal. Yaitu tradisi dari gereja Ortodoks Armenia yang berpusat di Yerusalem. Jadi kita lihat banyak tradisi-tradisi, tanggal-tanggal.
Dan Alkitab hanya mencatat hari ini. Artinya suatu hari di dalam rencana Allah, Allah tetapkan kelahiran putranya ke dunia ini. Satu hari ditentukan oleh Allah. Dan dikatakan bahwa lahirnya anak Allah itu adalah juru selamat. Dia adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud yaitu di kota Bethlehem. Jadi kelahirannya hari yang memang ada di dalam dunia ini. Bukan Tuhan menciptakan sesuatu yang baru untuk melahirkan Yesus harinya. Bukan, itu memang hari yang manusia menjalaninya normal. Tapi hari itu ditentukan oleh Allah sebagai waktu di mana kelahiran putranya Yesus Kristus melalui perawan Maria. Lahirlah Kristus dan dikatakan dia juru selamat, dia Kristus, dia adalah Tuhan. Sebagai juru selamat, Kristus datang menyelamatkan manusia dari dosa, menyelamatkan manusia dari kematian kekal, menyelamatkan manusia dari kuasa roh jahat, menyelamatkan dari ketakutan, menyelamatkan dari hukuman pelanggaran dosa manusia. Sebagai Kristus dan Tuhan, ia telah diurapi sebagai penggenapan janji nubuatan. Di dalam perjanjian lama Allah bernubuat akan datang Mesias yang diutus akan Allah. Dan dialah Kristus Yesus. Dan dia juga adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus anak Allah lahir di dunia ini juga sebagai Raja orang Yahudi. Karena Kristus Raja, dia Raja yang memerintah. Walaupun sebutannya Raja orang Yahudi ada di Alkitab. Tetapi dia adalah Raja, segala Raja, dia memerintah atas seluruh umat manusia. Tema khotbah hari ini menjalani kehidupan setelah kita mengenal kebenaran Natal. Jadi bagaimana kita mau menjalani kehidupan ini setelah kita mengenal kebenaran Natal itu, saudara. Kita bisa belajar di Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 1 dan 2 dulu kita baca ya. Lukas pasal 2 ayat 1 dan 2. Ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes. Jadi hari itu kelahiran Yesus di Bethlehem, di tanah Yudea, di kota Daud, tempat kelahiran Daud, pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan ayat 2 bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami dari timur, kami telah datang, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ada berapa orang Majus, saudara? Saya dengar 12. Berapa? Ada berapa orang Majus? Ya. Bisa juga 12. Tradisi sih bilangnya 3 ya. Karena membawa mazmur dan perak. Ya, tetapi Alkitab kembali tidak mencatat berapa banyak tuh orang Majus. Jadi lain kali kalau nanti ada drama di sini dengan mungkin ada 7 atau 12 orang Majus, jangan dibilang sesat, oke? Karena Alkitab tidak pernah disebut 3, cuma dikatakan orang. Jadi bisa 3, bisa 10, bisa 12, bisa 30, bisa 50 ya. Orang-orang Majus ini. Jadi 3 itu adalah tradisi atau mungkin yang 12 itu adalah tradisi. Tidak pernah ditulis ya. Tapi yang jelas bahwa orang-orang Majus ini datangnya dari timur. Dan Alkitab juga tidak memberitahukan di mana timur itu. Karena ada pesan
di balik perkataan dari timur ini. Ya. Walaupun kemungkinan besar timur itu datangnya dari daerah yang sekarang ini wilayah Iran dan Irak. Kemungkinan besar. Ya. Karena kalau di dalam Alkitab itu, kalau saudara membayangkan peta tanah perjanjian tanah Kanaan, Israel, Yerusalem, kemudian di sebelah timur itu ada sungai, Sungai Yordan. Ya. By the grace, mungkin tahun depan saudara bisa pergi, kumpulkan uang untuk jalan-jalan ke sana, untuk melihat. Dan kalau di dalam Alkitab, sebelah timur daripada Sungai Yordan, yaitu wilayah Yordania yang sekarang negara Yordania, sampai ke timur itu disebut timur. Nah, jadi timur itu pertama melalui Christmas Tuhan memanggil orang-orang timur. Bahkan dari Jepang. Jepang ini paling ujung. Tuhan tidak membuat spesifik wilayah mana, tapi dikasih tahu dari timur. Timur itu bisa bicara juga dari Jepang. Istilahnya Tuhan memanggil orang-orang timur. Haleluya, doakan teman-teman, rekan saudara di dalam kerja, teman-teman kita orang yang kenal khususnya orang Jepang di mana kita berada, mereka pun termasuk di dalam nubuatan Tuhan, orang timur dipanggil Tuhan untuk percaya. Haleluya. Amin. Nah, yang saya bilang kemungkinan di dalam timur ini, kalau wilayah timur menurut catatan Alkitab adalah daerah wilayah orang kerajaan Babel dan kerajaan Media Persia, yaitu Irak dan Iran zaman sekarang. Kita melihat dari mana mereka tahu sebenarnya, saudara. Padahal mereka ini bukan orang Yahudi. Nah, kalau di dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi, kalau Anda membaca di kitab Yeremia, kitab Daniel, kitab Yehezkiel, Yesaya juga, banyak di dalam kitab-kitab itu di mana dikisahkan orang-orang Israel itu karena dosa mereka, orang Yahudi, Tuhan menghukum, Tuhan mengangkat bangsa kerajaan Babel dan kerajaan Media Persia untuk menaklukkan Yerusalem dan menawan mereka. Pada awalnya puluhan ribu mereka dibawa. Pada pertama kali kurang lebih 40 sampai 50 ribu orang keturunan Yahudi menjadi tawanan, dibawa ke wilayah timur sana, saudara. Dan mereka berkembang biak, dalam arti banyak anak cucu dan hidup di sana. Bahkan ketika Tuhan memerintahkan, artinya memberikan kesempatan kepada yang mau untuk mereka kembali ke Yerusalem pada zaman raja, dalam bahasa Inggris Raja Cyrus, Raja Persia, mereka diizinkan untuk balik ke sana, tetapi yang mau balik itu cuma 50-an. Padahal zaman itu mereka sudah 70 tahun lebih tinggal di sana. Anak cucu sudah banyak, mungkin keturunan keempat, kelima mereka sudah di sana. Jadi sudah ratusan ribu orang Israel, orang Yahudi yang tinggal di komunitas di sana, saudara. Dan sebagian besar mereka tidak kembali dan mereka hidup di sana. Tapi orang Yahudi ini punya kerinduan kepada Yerusalem. Dan kalau mereka sudah berbaur dengan tetangga mereka, dengan orang-orang yang wilayah di sana, tentu mereka cerita tentang Israel, tentang Yahudi, tentang janji Tuhan dan sebagainya. Nah, di dalam anugerah Tuhan, rupanya ketika pada satu hari ada bintang di daerah timur, orang-orang Majus, orang-orang yang pendidikan, orang-orang yang mempunyai ilmu pendidikan yang tinggi, khususnya di dalam perbintangan. Somehow oleh anugerah Tuhan, ada orang-orang dari kelompok orang Majus ini bisa menangkap bahwa pada hari itu bintang yang spesial itu mereka lihat adalah menuju kepada raja orang Yahudi yang dilahirkan. Nah, ini anugerah Tuhan.
melalui komunitas-komunitas orang Yahudi. Karena di Alkitab dicatat bahwa memang Yesus yang datang dari keturunan Yehuda, dari suku Yehuda, Daud dari suku Yehuda, itu di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian ada disebutkan bahwa nanti ada akan bintang dari suku Yehuda yang akan memerintah. Jadi memang dinubuatkan itu bintang itu, saudara. Nah, orang-orang ini bisa nangkep karena anugerah Tuhan, mereka memahami dan mereka lalu berjalan dari timur itu, tentu naik onta dan sebagainya, saudara. Pelan-pelan ya, sambil mencari perjalanan dari sana. Dan diperkirakan kalau daerah bekas wilayah kerajaan Babel dan kerajaan Media Persia, mungkin dari Yerusalem berjarak 2.000 sampai 3.000 kilometer. Kira-kira begitu ya. Jadi mereka, orang-orang itu kemudian mereka membuat keputusan untuk berangkat dari timur 2.000-3.000 kilometer itu untuk mencari dan mau berjumpa dengan raja orang Yahudi, yaitu Yesus yang dilahirkan. Dan kita melihat ini perjalanan jauh loh, saudara. Zaman itu jauh, 2.000-3.000 kilometer. Dan perlu kebutuhan yang besar, biaya yang besar. Tapi somehow itu mereka mengambil keputusan, mereka mau datang. Datangnya dikatakan tadi dibaca di ayat 2 firman Tuhan di Lukas tadi bahwa mereka datang, kami datang untuk menyembah Dia. Kami datang untuk menyembah Dia. Saudara, saya berterima kasih Anda yang datang 2 jam, 3 jam untuk beribadah. Itu pun satu pengorbanan. Tetapi bagi orang Majus ini, saudara, perjalanan 2-3 ribu kilometer mereka jalani karena ingin berjumpa dengan raja orang Yahudi. Dengan fokus daripada Natal itu. Ingin bertemu. Saya berharap Anda 2-3 jam setiap minggu beribadah juga punya keinginan bertemu. Amin, saudara. Bertemu bukan sekedar karena saudara ke gereja datang, oh saya memang keluarga orang Kristen, puji Tuhan. Oh saya memang punya pacar orang Kristen, puji Tuhan. Tapi nanti Anda harus menjadi percaya pada Tuhan Yesus dan menyembah Yesus. Karena Christmas adalah berbicara orang-orang timur datang menyembah. Orang-orang timur datang mencari Tuhan. Saya berharap hidup kita ini betul-betul punya kerinduan mendekat kepada Tuhan. Kalaupun jaraknya sampai 2.000-3.000 kilometer seandainya, berkorbanlah untuk datang kepada Tuhan. Karena dia sudah berkorban dari sorga yang sangat mulia, dia turun ke dunia yang penuh berdosa. Bahkan kita tahu lahirnya pun di mana, saudara? Di kandang binatang. Jadi satu pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan kita. Dan orang Majus ini rela berkorban. Dia mau datang untuk menyembah Raja, Tuhan, Juru Selamat. Saya berterima kasih betul-betul. Kalau saudara juga rela 2-3 jam datanglah beribadah. Sungguh-sungguh rindu, punya kerinduan berjumpa dengan Juru Selamat. Bukan sekedar ya tadi keturunan orang Kristen karena pacar, karena pengen ketemu teman, semua itu baik. Tetapi biarlah kita tahu fokus yang benar, yaitu beribadah, menyembah Dia. Kemudian kita lihat selanjutnya kita lebih belajar lagi dari kehidupan orang Majus ini mengenai yang sudah mengenal kebenaran Natal, bagaimana mereka hidup, sikap hidup mereka. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12 kita baca. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu,
sangat bersukacitalah mereka. Mereka melihat bintangnya di timur, kemudian mereka berangkat saudara. Karena mereka diberikan pengertian bahwa yang lahir itu Raja Yehuda. Raja Yahudi. Jadi mereka datang ke Yerusalem. Nah, setelah sekian waktu mereka nggak melihat bintangnya, ternyata bintangnya nongol lagi dan langsung memberikan satu pengarahan yang jelas. Mungkin ada sinar yang datang dari bintang itu menyorot langsung ke rumah, bisa saja saudara, kayak spotlight begitu ya. Langsung begitu bisa saja ya. Nah, kita nggak tahu bagaimana, tapi dengan jelas mereka memahami ketika bintang itu memberikan tanda, dan tandanya itu dengan jelas ada di rumah di mana Maria dan Yesus berada, saudara. Mereka sangat bersukacita. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, Yesus yang masih baby, bersama Maria ibunya. Jadi ini udah bukan di kandang, saudara ya. Kalau di kandang, yang melihat Yesus dilahirkan di kandang di luar daripada Yusuf dan Maria, yaitu para gembala-gembala di domba. Ya, gembala-gembala domba. Tetapi orang Majus ini masuknya bukan ke kandang domba, tetapi ke rumah. Karena Yesus pada waktu itu mungkin sudah berumur 10 bulan atau 12 bulan atau 13 bulan ya. Nah, masih baby, dan dikatakan mereka melihat Yesus bersama dengan Maria ibunya. Mungkin sedang digendong, namanya baby saudara ya. Nah saudara, coba renungkan ini saudara ya. Allah yang berkuasa, yang menciptakan alam semesta ini saudara. Matahari, bintang, bulan, semuanya yang menciptakan saudara dan saya ternyata dipegang sama mamanya. Berdiri aja gak bisa pada waktu itu. Dipegang, masih berumur bulanan. Saudara, bagi saudara yang sudah punya anak, atau mungkin yang model saya sudah, anaknya sudah hampir 30 tahun yang lalu saya pegang ya. Kita tahu baby itu gak bisa apa-apa saudara. Gak bisa apa-apa, cuma bisanya kalau dia pun sakit perut, saudara tanya, nak, lu sakit apa? Baby, what happened to you? Ngomong dong, ngomong, gak bisa. Ngomong aja gak bisa. Sakit perut gak bisa. Tahu gimana? Digigit semut gak tahu. Ya di Israel juga ada semut saudara ya. Gak bisa apa-apa, cuma bisa wah aja. Ada nyanyian yang berkata, melebihi akalku. Tentang Tuhan Yesus memang melebihi akal manusia. Gimana Allah yang ajaib tuh sama ibunya bisa dipegang. Kalau ya dibersihin sama ibunya. Gak ada bayi yang langsung bersih gitu ya. Wah bersih. Gak ada saudara, semuanya dibersihkan. Sorry nih kita ngomong real ya. Karena Tuhan gitu ajaib. Kok bisa dengan kelemahannya jadi baby, dan bahkan kalau saudara lagi bersihin nanti ya yang punya anak itu. Kalau saudara lagi bersihin pupnya hati-hati. Anda harus pasang jurus itu. Karena kalau dia pas lagi semangat, keluar saudara. Das baby. Di dalam kelemahan sebagai seorang baby. Dan saya bersyukur. Allah kita menunjukkan. Dia mau menjadi sangat lemah. Supaya saudara dan saya ketika di dalam kelemahanmu. Ketika engkau berkata engkau tidak sanggup lagi.
kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin saudara. Keajaiban Tuhan yang luar biasa. Mereka melihat baby dipegang bersama dengan ibunya. Lalu sujud menyembah. Bukan sekedar menyembah, sujud. Sikap yang luar biasa. Karena orang Majus ini bukan orang yang biasa saudara. Sebagai orang Majus itu mereka adalah orang yang dalam posisi tinggi, pejabat negara, atau mereka keturunan bangsawan, keturunan kerajaan, mereka juga orang kaya dan orang pendidikan. Dan mereka menyadari bahwa baby yang dipegang di rumah yang sederhana, kita tahu Yusuf dan Maria itu orang bukan dari keluarga kaya, orang sederhana. Taunya dari mana pastor? Karena Alkitab mengatakan ketika Yesus sedang diserahkan kepada Tuhan, ayah ibunya mempersembahkan burung merpati, burung dara. Nah kalau dalam Alkitab burung dara yang dipersembahkan itu gambaran orang miskin. Karena di dalam perjanjian lama dikatakan bila keluarganya miskin tidak sanggup membawa kambing domba, bawalah burung merpati, burung dara. Jadi memang dari keluarga tidak mampu. Tetapi ketika para pembesar luar biasa orang pendidikan ini masuk, dia melihat baby yang sangat lemah, yang normal, baby yang normal biasa. Mereka langsung sujud menyembah. Hormat luar biasa sama baby Jesus ini. Kemudian Alkitab mengatakan mereka pun setelah itu membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah emas kita tahu berharga lah ya. Tapi kemenyan sama mur ini bukan perdukunan saudara ya. Jadi zaman itu bahkan sampai ratusan tahun kemudian, kecuali zaman sekarang aja ya. Tapi zaman-zaman itu kemenyan dan mur itu hanya dimiliki orang-orang bangsawan dan kerajaan. Orang biasa tidak punya karena itu sangat mahal. Ya. Jadi emas dan mur dan kemenyan itu sesuatu yang sangat mahal. Ya. Nah kalau zaman sekarang mungkin ya emas, stok, kripto ya, dipersembahkan kepada Yesus kira-kira begitu ya. Ini sesuatu yang sangat mahal saudara. Ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, karena sebelumnya dia berjumpa Herodes dan lewat jalan yang biasa dilewati oleh raja-raja, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, orang yang percaya dan mengenal kebenaran Natal, hidup selanjutnya jalan lain, pulang jalan lain. Saudara. Kita ini sedang pulang ke sorga, tapi jalannya jangan jalan yang lama, jangan jalan hidup dosa, tapi jalannya yang ditunjuk sama Tuhan. Amin saudara. Nah kita lihat. Ada 4 sikap hidup yang kita bisa pelajari dari orang Majus setelah mereka ini mengenal kebenaran Natal, bahkan berjumpa secara fisik dengan baby Yesus. Ada 4 sikap hidup yang kita bisa lihat, kita bisa jalani. Pertama, yaitu hidup dengan sikap sukacita. Mereka dikatakan begitu mereka tahu bahwa ini dengan tepat rumahnya di situ ditunjukkan oleh bintang yang melambangkan atau menggambarkan petunjuk Tuhan tentang kelahiran juru selamat, dikatakan mereka sangat-sangat bersuka cita. Bukankah kita seharusnya menjalani hidup kita ini dengan sangat bersuka cita? Karena Kristus lahir di dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya dari dosa, menyelamatkan kita dari kematian kekal,
menyelamatkan kita dari kuasa roh jahat, menyelamatkan kita dari ketakutan, saudara. Di dunia ekonomi saat ini banyak suara nanti tahun depan resesi, wah gawat, bahkan lebih gawat lagi dari masalah Lehman Brothers ya. Lehman Brothers itu pernah terjadi perekonomian goncang tahun 2008 ya, yang disebut kolaps jatuhnya Lehman Brothers. Ada satu keuangan organisasi keuangan besar. Ini dikatakan besar, bahkan bisa lebih besar dari sana. Mungkin saja. Tetapi kita bilang tadi kita nyanyi, aku punya Tuhan. Haleluya. Ingat, apapun yang kita dengar di depan sana, ke depan sana. Karena Christmas, karena Natal, juru selamat telah datang buat saudara dan saya. Dia menyelamatkan kita dari ketakutan. Jangan takut, karena saudara dan saya bersama Immanuel. Karena julukan atau sebutan nama Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Dia juga melepaskan kita, membebaskan, menyelamatkan kita dari penghukuman akibat pelanggaran kita. Kalau saudara merasa hidup saudara pernah berbuat dosa, haleluya! Anda dan saya dilepaskan dari hukuman pelanggaran. Ya, kalau saudara yang berjemaah di sini, Anda tahu time to time pastor ingatkan kepada semua bahwa saya juga bukan lahir dari orang yang benar. Saya pernah hidup dalam dosa. Ya. Dan seluruh dosa yang dicatat di dalam Alkitab kecuali bunuh orang saya belum. Yang lain saya lakukan tuh. Ya. Yang mana pastor? Baca Alkitab sendiri ya. Kalau mau tahu dosa saya baca Alkitab. Ya. Nah, tapi kita bersyukur karena Kristus lahir juru selamat. Kita diselamatkan dari penghukuman. Karena dia yang menanggung penghukuman akibat pelanggaran kita. Haleluya. Jangan jadi orang Kristen yang murung saudara. By the grace of God. Yes, time to time saudara bisa nangis. Pastor juga pernah nangis kok. Apalagi kalau nangis ada orang berdosa, saya nangis. Saya merasa difitnah, saya juga pernah nangis kok. Pernah gereja yang kita bangun capek-capek, diambil orang, nangis. Pernah nangis. Tapi Tuhan bilang, apakah kamu ini gak cukup bahagia karena dosamu sudah diampuni? Kamu ini gak cukup happy ya disebut anak Allah. Di situ saya bertobat. I'm happy because I'm a child of God. I am blessed because my sin are forgiven. Haleluya. Anda bahagia oleh karena kita ini anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Ada sukacita. Saudara penting sukacita. Ada waktu time to time ya. Kita pernah beberapa situasi di gereja ini orang bertobat oleh karena melihat teman kerjanya yang Kristen ini senyum terus. Susah pun senyum terus. Bahkan dibilang ya sama saconya nanti ya kira-kira mungkin berapa bulan lagi mungkin omsetnya perusahaan ini bisa menurun. Jadi hati-hatilah gitu ya. Yang lain pada ketakutan dia senyum, dia malah nyanyi-nyanyi di tempat kerjanya. Akhirnya ada teman-teman yang tanya, kenapa sih kamu ini begini? Kamu gak gila toh? Kamu gak frustasi toh? Dibilang nanti mungkin berapa bulan lagi bisnis perusahaan ini akan menurun. Enggak, kamu oke toh? Oke. Tapi kenapa kamu ini senyum? Kenapa kamu beda yang lain? Dia mulai cerita tentang Yesus, aku ini punya Tuhan. Aku anaknya Tuhan, aku dipelihara kok. Saudara, gara-gara dia cerita karena sukacita itu satu hari orang itu datang saudara. Orang Nepal dan terima Tuhan. Terima Tuhannya unik lagi. Setelah 2 bulan datang ke gereja saudara ya. Terus dia setelah ibadah saya turun dia sampai Pastor Caleb, this is a letter for you.
kasih letter ya, kayak surat cinta. Dikasih, terus saya buka amplop, saya baca, please read it katanya. Oke, saya buka. Dia cerita gini-gini, terakhir dia bilang, bagian terakhir dia tulis gini, now I receive Jesus Christ as my Savior. Sekarang aku terima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Gara-gara ada di teman kerjanya yang suka senyum, saudara. Smile, sukacita. Amin. Kalau pulang dari rumah kerja, sukacita supaya keluarga pun ada tenang gitu. Saudara. Jangan pulang cemburut, curang ini dan sebagainya. Sukacita. Yes, kalau saudara memang sedang susah, cerita sama pasanganmu, keluarga Anda, suami istri Anda cerita. Tetapi setelah itu kembali ingat, karena Kristus kita bisa bersukacita. Yes, hidup terkadang tidak mudah. Tetapi karena dia datang menyelamatkan kita, ada sukacita. Orang Majus melihat juru selamat, sukacita luar biasa. Kemudian yang kedua sikapnya adalah menyembah. Kita lihat dia sujud menyembah, menghormati Tuhan di dalam segala area kehidupan kita. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan bukan cuma di gereja. Oh, kalau di gereja gue gak berani ngomong jorok. Tapi kalau nanti di rumah atau lagi di tempat kerja, ngomong saudara dengan semaunya. Hormati Tuhan di tempat kerja Anda. Sehingga Anda tidak perlu ngomong jorok. Hormati Tuhan di tempat kerja Anda. Sehingga Anda tidak perlu ikut-ikut dengan mereka ketika mereka ngomong hal-hal yang berbau porno, berbau dan sebagainya. Tidak usah ikut-ikut. Karena kita menghormati Tuhan. Amin. Di keluarga hormati Tuhan. Kalau suami sudah menjengkelkan istri tetap tunduk karena engkau hormat sama Tuhan. Kecuali dia main pukul, Anda lapor pastor, kita lapor polisi. Tapi selama suamimu tidak main pukul, hormat. Oke? Karena engkau memilih hormat kepada Tuhan. Suami-suami, bagaimanapun Anda melihat istrimu yang membuat Anda jengkel, hormati Tuhan. Kalau Anda hormat Tuhan di rumahmu damai sejahtera. Haleluya. Ini penting sekali. Menyembah sama Tuhan bukan cuma di gereja. Apalagi bukan cuma zaman Christmas, musim Christmas, bulan Desember aja mulai. Wah, setiap hari kita perlu menghormati Tuhan. Haleluya. Yang sikap ketiga di dalam kehidupan ini setelah kita mengenal kebenaran Natal yang sejati itu, yaitu Yesus lahir, anak Allah lahir sebagai juru selamat, Kristus Tuhan, Raja yang berkuasa. Sikap yang ketiga adalah memberikan korban persembahan. Saya katakan korban persembahan. Karena apa saudara? Kalau kita perhatikan, orang Majus ini kan disuruh jalan lain. Artinya jalan yang kemungkinan bisa lebih panjang. Karena semua orang pasti berusaha untuk jalan yang pintas supaya nyampe cepat. Tapi sekarang disuruh jalan yang lain. Kemungkinan jalan yang jauh. Jalan yang belum pernah mereka juga lalui. Disuruh Tuhan. Perjalanannya masih 2 bulan, 3 bulan. Mungkin karena 2.000-3.000 kilometer saudara. Perjalanan balik belum ada tantangan apa di tengah jalan. Biaya untuk pulang tuh besar sekali mereka. Perjalanan balik. Tetapi mereka mengambil keputusan untuk tetap mereka mempersembahkan apa yang mereka sudah tetapkan. Atau yang mereka tahu ini yang mereka harus lakukan. Untuk menyembah Raja orang Yahudi, Juru Selamat itu. Mereka mempersembahkan. Mereka bisa saja menjual emasnya untuk biaya perjalanan balik. Mereka bisa menjual mur dan kemenyannya untuk membiayai perjalanan balik saudara. Tapi mereka memilih mempersembahkannya. Bahkan hal-hal yang berharga, emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kalau kita ini sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus, percaya kepada kebenaran Natal,
kita membawa persembahan, ada persembahan umum, ada persembahan persepuluhan. Mungkin Anda pernah bernazar sama Tuhan, mau mempersembahkan persembahan nazar. Atau mungkin Anda pernah janji iman sama Tuhan, persembahan janji iman. Kalau kita ini diberikan kemampuan untuk membawa persembahan di dalam nama Tuhan, kita ini mendapat anugerah. Artinya saudara ini orang-orang yang mengenal, kita mengenal kebenaran Kristus itu. Orang-orang Majus ini datang, mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Seandainya saudara pastor, saya tidak punya apa-apa yang bisa dipersembahkan. Masih ada saudara yang bisa dipersembahkan. Yaitu tubuhmu. Karena kitab Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2 kita baca bersama-sama. Pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya haleluya. Kalau kita bilang aku nggak punya apa-apa pastor, it's okay. Tapi Anda bisa mempersembahkan tubuhmu. Artinya hidup kita ini untuk sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Nafas kita ini kita boleh muliakan Tuhan. Pakai hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Kudus. Hidup kita ini jangan pakai mata kita ini untuk jelikan yang pornografi. Jangan biasa dengar-dengar kuping cerita-cerita pornografi. Jangan biasakan mulut kita ini gosip-gosip. Jangan saudara, kudus. Jangan biasakan tanganmu itu tempeleng pasanganmu. Laki-laki suami, jangan pernah Anda pakai kakimu untuk tendang istrimu. Suami, istri, jangan pakai tanganmu untuk lempar piring. Apalagi pisau dan sebagainya. Bawa ini tubuh kita ini untuk persembahan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita bisa membawa persembahan apapun itu adalah satu anugerah dari Allah. Yang keempat, sikap keempat. Yaitu dengan sikap hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tahu tadi dikatakan bahwa Tuhan memakai mimpi untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Majus untuk jalan yang lain untuk kembali ke tempat mereka. Hidup mereka dipimpin. Mimpi adalah salah satu bahasa Roh Kudus. Tuhan pakai mimpi. Makanya Alkitab mengatakan janganlah membiarkan engkau marah, kecewa di hatinya ini penuh dengan amarah sampai matahari kebenam. Kenapa enggak boleh matahari terbenam? Karena pada waktu tidur mungkin Tuhan mau memberikan nasihat. Mungkin Tuhan mau mengajarkan Anda. Mungkin Tuhan mau memberkati Anda pada waktu Anda tidur. Haleluya. Tuhan bisa memakai mimpi sebagai petunjuk yang dari Dia, dari Roh Kudus. Juga Roh Kudus bisa memakai ayat-ayat dalam firman Tuhan memberikan pengarahan kepada kita. Roh Kudus bisa memakai tanda-tanda alam untuk mengajar kepada kita. Abraham ketika dia ragu-ragu, dia bingung masa depannya. Tuhan meyakinkan dia dengan dia disuruh keluar dari tendanya pada malam hari. Suruh keluar dan suruh hitung bintang di langit. Ketika dia menghitung mungkin berapa ratus atau berapa puluh mereka dia hitung. Tiba-tiba ada pewahyuan, dia percaya sama Tuhan. Tuhan bisa pakai alam untuk mengajar kebenarannya, memimpin kita. Tuhan bisa pakai memimpin kita melalui orang tua kita. Saudara yang masih muda, hormati orang tua. Ya. Matiin aja teleponnya, enggak apa-apa. Jangan bingung ya.
Nah saudara, hormati orang tua. Betul saya bilang, hormati orang tua. Anda mungkin tidak setuju dengan orang tua, it's okay, kita ngerti. Anak saya juga cukup banyak hal gak setuju sama pastor ya. It's okay, tetapi hormati orang tua kita. Karena Tuhan bisa pakai orang tua kita untuk memberikan pengarahan kehidupan. Hormati ya. Haleluya. Juga hormati orang-orang yang ada di otoritas kita. Mungkin Anda gak setuju dengan atasan Anda, tetapi hormati atasan Anda. Karena Tuhan bisa pakai mereka untuk menjadi petunjuknya bagi kita. Amin. Nah, saudara, kita bersyukur. Pastor akan tutup ini. By the grace of God, Anda berada di sini karena percaya kepada kebenaran Natal. Bahwa anak Allah Yesus Kristus telah dilahirkan di dunia ini menjadi juru selamat. Dia adalah Kristus, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kita bersyukur karena dia juga Raja yang memerintah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dia menyelamatkan kita. Tadi secara khusus akhiri tahun ini dengan anugerah Tuhan. Dan hadapi hari-hari ke depan, 1 minggu lagi kita akan masuk di dalam tahun baru. Jangan takut dengan apapun yang kita dengar. Karena saudara dan saya sudah mengenal bahwa dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kalau dia sudah datang dan mau menjadi manusia, bahkan dia rela hidupnya mentaati kehendak Bapa sampai kita tahu mati disalibkan, dia mengasihi kita saudara. Dia tidak akan membawa saudara dalam kehancuran. Amin. Percayalah, dialah juru selamat kita. Bersama dia Anda selamat memasuki tahun baru. Kita selamat dalam perjalanan ini. Ada tantangan tapi kita bisa selamat. Karena kita bersama Tuhan. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. 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 Tuhan terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau sungguh-sungguh sudah lahir di dunia ini. Janji Tuhan tentang Mesias Juru Selamat sudah digenapi di dalam pribadi anak Allah yang dilahirkan di dunia ini. Melalui perawan Maria. Kami percaya keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami terus boleh tumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam kehidupan iman, kehidupan rohani kami. Supaya kami boleh tahu dan menjalani kehidupan dengan sikap sukacita. Walaupun ada tantangan kehidupan, tapi kami tahu Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau beserta kami, Immanuel. Biarlah kami juga boleh hidup senantiasa menghormati Tuhan, menyembah-Mu. Kehidupan kami sebagai penyembahan bagi-Mu Tuhan. Juga kami mau bersikap menghormati Engkau dengan harta kami. Kalau mungkin kami rasa kami tidak punya, kami bisa memberikan hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Juga kiranya kami boleh memiliki sikap hidup, menjalaninya dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan tolong kami be sensitif, menjadi orang-orang yang sensitif dengan pimpinan Roh Allah. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar dari orang-orang Majus dari timur ini. Ribuan kilometer mereka bersedia berkorban untuk berjumpa dengan Engkau, menyembah-Mu, mempersembahkan persembahan, bersuka cita, dan mau
untuk dipimpin hidupnya oleh Allah, sehingga mereka kembali bukan lagi dengan jalan yang lama, tapi melalui jalan yang lain, jalan yang dituntun oleh Allah sendiri. Tahun depan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami adalah orang-orang yang percaya dan mengenal kebenaran Natal. Dan kami nyatakan, kami mau hidup kami dituntun oleh Roh Kristus, Roh Allah. Kalaupun kami harus lewat jalan yang lain, Tuhan tuntun kami melalui jalan itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati.